pagi guru-guru dan kawan-kawanku semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Ya, siap nama Samuel Yovanda Verto. Siap nama Ciko Mapambandoro, siap cukup. Nah, kami dari kelas 11 SPL 1 dan kami bersekolah di SMK Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Kami akan menjelaskan apa itu Q&A ya. Selanjutnya kita akan membahas dalam PPT kita atau dalam tugas kita di sini kita akan membahas pendahuluan masalah, batasan masalah, teori, fungsi, report, hasil, kesimpulan. Dan ini pendahuluannya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini dapat kita lakukan dan jumpai malah kita sedang berada di tempat perbelanjaan. Hal ini dilakukan supaya pembeli yang akan membayar pesanannya tertib, rapi dan mudah untuk melakukan sebuah transaksi. Dalam kasus ini, apabila antrian penuh, maka pembeli harus bersabar dalam menunggu antriannya, karena ia harus menunggu yang di depannya menyelesaikan transaksinya terlebih dahulu. Nah, hal ini menurut kami tentu kurang efisien, karena mengingat waktunya yang sangat lama dan tempat yang semakin penuh atau bertumpuk, yang nantinya akan membuat orang-orang bersama berdesakan, tidak nyaman, dan bisa saja menimbulkan sebuah konflik. Nah, lantas bagaimanakah caranya kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Cara kita dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan menentukan batas kapasitas tertentu untuk satu tempat antrian tersebut, dan hal ini dibuat dengan tujuan agar keadaan bisa tertib, kondusif, dan mudah didata serta menghemat waktu operasional untuk setiap individualnya, karena sudah sesuai urutan dan tempatnya serta. Di sini kami menggunakan teori FIFO, first in, first out, yaitu apa yang didata atau masuk terlebih dahulu harus keluar terlebih dahulu juga. Hal ini dapat mempermudah kita dalam berdataan karena waktu yang didapatkan sangat singkat dan juga mengutamakan barang yang pertama kali datang. Maksudnya ialah barang yang pertama kali datang itu sudah didata dahulu, sehingga apabila terjadi inflasi, barang ini bisa menjadi alternatif penjualan pasar karena sudah lama ada di gudang. Hal ini dilakukan agar pengeluaran lebih irit dan pemasukan menjadi laris. Teori ini juga sering digunakan dalam hal bisnis. Dari first in first out ini juga sangat masuk dalam yang kita dalam perantrian ya. Jadi kita yang bisa antri lebih dulu, kita yang harus keluar lebih dulu. Jadi siapapun yang lebih dulu bisa keluar lebih dulu dengan menyelesaikan permasalahannya atau pembayarannya. Nah, di first in first out itu kalau dalam segi bisnis ya, jadi misal kita beli pasokan nih, kita beli pasokan dari pabrik misalnya, dan kita berdata di situ naruh di satu tempat per barangnya ya, kita hitung jumlahnya totalnya berapa, terus kita tandain, dan nanti jika misalnya terjadi kelangkaan produk, kita bisa menjual dengan harga yang awal sebelum terjadi inflasi. Jadi kita bisa menjual harganya lebih murah dengan barang yang lama dan mendapatkan kembali pemasukan dengan harga yang baru walau harganya mahal, tetapi harga di pasaran terjangkau untuk para konsumen, sehingga mudah kita untuk mendapat pemasukan lebih banyak lagi untuk membeli barang baru. Nah, di sini ada fungsinya dalam Q atau antrian ini, yaitu menyusun data atau barang lebih rapi,
Yang kedua, mempersingkat waktu dalam mencatat data atau laporan. Yang ketiga, mengirit pengeluaran dan meningkatkan pemasukan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang nomor 3 ya, ini termasuk dalam segi bisnis. Ya, kalau menyusun data pengeluaran lebih rapi itu karena ini yang sudah dimasukin uang, sudah dicatat itu, ya sudah dicatat, terus karena sudah dicatat sekalian ditaruh, jadi kalau misalnya kita disuruh lagi, kita udah ada catatannya nih, jadi mempersingkat waktu dalam mencatat data atau laporan. Nah, di sini ada flowchartnya. Ya, pertama mulai flowchart dari program yang kami buat itu ada mulai, terus menu utama. Nah, di menu utama ini sebenarnya ada 2 pilihan, tapi kenapa di sini saya terangkan satu? Karena DQ ini kita harus menginput data di DQ dulu, baru bisa dihilangkan dengan DQ ini. Jadi kita masuk ke data dulu. Mohon maaf kalau nggak kelihatan ya. Terus ini ada data masuk. Nah, setelah data ini masuk, setelah kita tambahkan data ini, ya kita bisa memilih 2 opsi. Kita bisa pilih NQ lagi, ya kita ke menu utama lagi. Harusnya ya. Kita pilih NQ lagi. Atau kita bisa pilih DQ untuk membuat antrian ini kosong. Ya. Jadi DQ ini sebenarnya kayak kita itu udah naruh tempat, terus itu kita ambil lagi gitu, jadi kosong datanya. Ya, jadi datanya itu udah clear semua, udah nggak ada. Misal nih, saya masukkan maksimal 5 ya, 5 barang di sini. Saya udah masukin semuanya kan. Saya pilih DQ, satu persatu hilang. Ya, satu persatu hilang, jadi antrian datanya bisa kosong. Pertama data kosong itu selesai. Ya. Ini untuk programnya ya. Ini programnya. Ya, ini contoh program menu utama. Ya. Ini yang menu utama. Jadi ini merupakan hasilnya. Ini hasil NQ dan ini hasil DQ. Ini adalah programnya. Dan kami di sini menggunakan yang namanya define maxpipe. Apa sih arti define maxpipe ini? Artinya kita bisa memaksimalkan sebuah kapasitas buat antena ini karena kita otak-atik lagi. Jika misalnya kita taruhnya di sana, maka itu cukup 5 saja. Dan ini kita mengajukan ke data stream untuk membuat kapasitas tersebut. Ini juga ada data boolean ya. Lalu dan kita menggunakan void untuk menampilkan datanya ya. Gunanya void itu untuk menampilkan data yang kita masukkan dan data yang akan kita keluarkan. Di sini adalah menu utamanya ya. Di sini ada menu utamanya dan kita gunakan dengan sistem CSS. Nah, di sini sistem CSS ini untuk memasukkan data dan DQ ini untuk menghapus data atau menghapus data. Jadi tidak bisa pilih satu, berarti kita disuruh memasukkan data. Masih dilihat ya, ini yang biasanya masih kosong karena belum dimasukkan. Nah, sekarang kita disuruh masukin data. Biasanya kita masukin nama hewan itu masuk ke tujuh. Nah, sudah selesai kayak gini, datanya masuk. Ini datanya masuk. Ya. Tapi ini belum full. Jadi datanya belum full. Belum itu kita keluar. Sampai nanti belum. Kita bisa lihat di sini antriannya sudah 5 ya. Data antriannya. Dan di sini ada kata-kata antrian ini yang menandakan antrian ini sudah cukup, nggak bisa didapatkan lagi. Coba kita pilih satu lagi. Dan ini sudah bisa ya. Coba kalau kita pilih nomor 2. Nah, ini yang satu ya. Yang tadi yang paling bawah buku langsung hilang. Jadi
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf, kurang lebih mohon maaf, karena kita juga masih belajar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Selamat pagi, salam sehat.